Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iren Margareta Tampoma, NIM L13122161, kelas KHTE. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis P2K dengan dosen pengampu Insinyur Abdul Rahman Eshud MSc. Menapak solusi permanen pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim. Dalam forum diskusi KMMB Fakultas Kehutanan Unpad dan dibawakan oleh Insinyur Thomas Tandibua Amborjaman, MSc. Adapun beberapa yang dijelaskan dalam 7 aspek dari beberapa kelompok, yaitu yang pertama, aspek finansial, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan yang terakhir aspek institusional. Yang pertama, aspek finansial. Pendanaan pengendalian karhutla di Indonesia bersumber dari berbagai mekanisme pembiayaan, termaksud APBN, dana desa, dana bagi hasil dana reboisasi atau DBHDR, dana alokasi khusus atau DAK, serta hibah luar negeri atau HLN. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai program, mulai dari pemadaman, pencegahan, hingga pemulihan pasca kebakaran. Lanjutan dari aspek finansial. Pembiayaan itu mencangkup pengadaan sarana dan prasarana seperti pompa, drone, dan alat pemantau, operasi modifikasi cuaca, kampanye penyadartahuan, dan pelatihan sumber daya manusia. Efisiensi finansial terlihat dari strategi pencegahan yang jauh lebih murah dibandingkan penanggulangan pasca kejadian. Pendekatan ini terbukti menurunkan emisi dan luas kebakaran secara signifikan. Yang kedua, aspek teknis. Pendekatan teknik dalam pengendalian karhutla mencangkup deteksi dini menggunakan sistem SIPONGI dan citra satelit Terra Aqua dari NASA. Data hotspot dikumpulkan secara real time dan ditindaklanjuti melalui patroli lapangan dan ground check oleh tim Manggala, Agni, dan Mitra. Teknologi operasi modifikasi cuaca atau OMC diterapkan pada wilayah rawan sebagai upaya menambah curah hujan dan meningkatkan kelembaban tanah. Laporan harian dan sistem pelaporan berjenjang memungkinkan koordinasi cepat mulai dari pos lapangan hingga pusat kendali nasional. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dampak ekonomi dari karhutla sendiri sangat signifikan dengan kerugian sebesar pada tahun 2015 mencapai triliunan rupiah akibat terganggunya sektor transportasi, kesehatan, pertanian, dan ekonomi lokal. Program pertanian tanpa bakar yang dikembangkan di ribuan desa berhasil meningkatkan produktivitas pertanian hingga 3 kali lipat. Masyarakat memperoleh tambahan penghasilan hingga 1 juta per bulan. Praktik ini tidak hanya mengurangi biaya jangka panjang, tetapi juga membuka peluang usaha berkelanjutan bagi komunitas lokal. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Karhutla menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem darat dan laut, mengancam keanekaragaman hayati, memperparah degradasi lahan, dan memicu emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Pada tahun 2023 terjadi penurunan emisi sebesar 69,74% dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan mitigasi yang diterapkan, termaksud pemulihan ekosistem gambut, penerapan agroforestry, dan praktik pertanian berkelanjutan di wilayah rawan kebakaran. Aspek yang kelima yaitu aspek sosial. Karhutla menimbulkan dampak sosial serius,
mulai dari gangguan kesehatan masyarakat seperti ISPA, kegiatan pendidikan, hingga lumpuhnya perekonomian lokal akibat kabut asap yang pekat. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian sangat penting. Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api atau MPA, kampanye literasi publik, serta pelatihan langsung di daerah rawan telah mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kewaspadaan. Aspek keenam yaitu aspek hukum. Landasan hukum pengendalian karhutla meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Impres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian sanksi administrasi, gangguan perdata, dan proses pidana terhadap pelanggar. Hingga 2024 terdapat 1.616 sanksi administrasi, 299 pengawasan perusahaan, dan 25 gugatan perdata. Koordinasi lintas lembaga diperkuat dan pembentukan Deks Penanganan Karhutla. Aspek yang terakhir yaitu aspek institusional. Aspek kelembagaan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pengendalian karhutla. Pemerintah telah membentuk Des Penanganan Karhutla melalui Permen Kopolkam Nomor 29 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Dirjen Gakum. Selain itu, kolaborasi Pantehelix dengan akademisi, LSM, sektor swasta, dan masyarakat diperkuat melalui pelatihan, rekor nasional, dan kerjasama regional serta internasional. Skalaan sebagai pelaksana teknik utama diperkuat perannya melalui pelatihan dan dukungan logistik. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya.